Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar selalu mendapatkan rahmat dan pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk yang memimpin doa Mas Ramadan dipimpin. Coba untuk bajunya yang belum dimasukkan dulu. Untuk topinya yang masih dipakai bisa dilepas. Alhamdulillah kalian sudah dalam keadaan siap. Selanjutnya Pak Nurus ingin mengabsen kehadiran kalian. Adakah siswa yang tidak masuk? Ya. Alhamdulillah kelas 7B nihil. Nah, selanjutnya Pak Nuris pengen tahu kabar kalian semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Lebih semangat lagi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang belum sarapan? Jangan lupa sarapan. Kalau tidak sarapan nanti jadi 5L. Apa 5L? Lemah, letih, lelah, lesu, lulai. Yang terakhir nanti jadinya lepro. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, coba kita ice breaking, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini, meskipun hatimu terasa dilukai. Coba lanjut terkait tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan perintah Allah tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Juga kalian mengetahui apa-apa saja yang menyebabkan kita disunahkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat? Kira-kira apa sih Pak tujuan akhir dari pembelajaran hari ini? Kira-kira ada yang tahu? Tujuannya dengan melaksanakan pembelajaran ini kalian nanti akan menjadi hamba Allah yang selalu bersujud, selalu bersyukur. Syukur itu tidak hanya diungkapkan dengan lisan, tapi juga bisa dilaksanakan dalam bentuk perbuatan. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat materi pada pembelajaran yang kemarin? Coba acungkan tangan, coba Rahman Aditya, silakan. Hikmah sholat. Banyak sekali hikmah yang didapatkan dari sholat, antara lain sebagai berikut. 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan
Cukup. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Setelah kita membahas materi sebelumnya tentang bab menghadirkan sholat dan zikir, adakah kaitan materi sholat dan zikir dengan materi sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Silakan yang mau mengajukan tangan. Kalau tidak ada silakan Umayyah. Kaitan materi sholat dan zikir dengan materi sujud syukur, sahwi, dan tilawah, yaitu di dalam sholat ada yang namanya sujud, yaitu sujud syukur, sedangkan materi hari ini sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Jadi kaitannya sama-sama mempelajari sujud. Ya betul, berikan tepuk tangan untuk Umayyah. Jadi apa kaitannya? Kemarin kita membahas sholat dan zikir, sekarang membahas sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Yang mana ada sholat selain sujud rukun, yaitu sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Selanjutnya, adakah sujud selain sholat, selain sujud rukun? Coba silakan yang bisa acungkan tangan. Silakan Bagas berdiri. Ada Pak, selain sujud rukun dalam sholat, ada sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Ya betul, berikan tepuk tangan untuk Bagas. Selanjutnya Pak Nuris ingin membagi kelompok kalian. Silakan berkelompok, membalik, kursinya dibalik ke belakang dengan kelompoknya. Sudah berkelompok semua? Sudah berkelompok semua. Sekarang kita belajar model pembelajaran PBL, pembelajaran berbasis masalah, atau dalam English problem based learning. Problem based learning. Learning itu pembelajaran, base itu berdasarkan, problem itu masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Adapun tahapannya, yang pertama nanti Pak Nuris akan menyajikan sebuah masalah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Setelah didiskusikan, nanti tiap kelompok mempresentasikannya, boleh ditanggapi oleh kelompok lain. Nanti ada sesi tanggapan, ada sesi tanya jawab, yang mana setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1 dan 4, tugasnya menjelaskan perintah Allah tentang sujud syukur dan sujud tilawah, ya. Untuk kelompok 1 dan 4 bisa dipahami. Kelompok 1 dan 4, ya, kelompok 1 dan 4 itu menjelaskan perintah Allah tentang sujud syukur dan dalilnya, juga sebab-sebabnya. Kelompok 2, kelompoknya Mas Rahmat, Nanda Rahmat, membahas tentang menjelaskan perintah Allah tentang sujud sahwi serta dalilnya, juga sebab-sebabnya. Untuk kelompok 2 dan 4, ya. Kelompok 2 dan 5. Untuk kelompok 2 dan 5 itu sama-sama membahas tentang materi sujud sahwi. Untuk kelompok yang ketiga, berarti kamu kebagian tentang materi sujud tilawah. Silakan Pak Nuris beri waktu 30 menit dari sekarang. Kemudian tugasnya dikerjakan, nanti ada sesi presentasi. Ini Pak Nuris sudah siapkan LKPD tiap kelompok, gambar kerjanya. Silakan ditulis di sini. Nanti ketika presentasi, ketika sudah selesai diskusi,
bisa dipresentasikan. Bisa mencari di YouTube, di artikel, di jurnal dengan menggunakan HP atau gadget kalian, kemudian ditulis, dikerjakan. Silakan Pak, tulis di waktu 30 menit. Ada kesulitan? Kamu hanya fokus kelompok 4 kan, fokusnya menjadi sujud syukur. Sujud syukur 5 baru sujud tilawah kelompok 5. Kelompok 3 tadi sujud tilawah. Coba untuk kelompok 1 itu sama-sama 1 dan 4 sujud syukur materinya. Kemudian 2 dan 5 materi sujud sahwi. Untuk kelompok 3 materi sujud tilawah. Bisa mencari di buku, YouTube, atau dengan YouTube, Google dan lain sebagainya. Boleh mencari di buku, di YouTube, di Google, artikel atau lain sebagainya. Kelompok Umar bin Khattab, anggota kelompok 6. Jelaskan perintah Allah tentang sujud syukur dan sebab-sebabnya melalui buku, YouTube, artikel, jurnal. Jawaban. Perintah Allah tentang sujud syukur adalah apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau kabar gembira, segeralah sujud-sujud sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dalilnya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sebab sujud syukur ialah karena dia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berita yang menyenangkan, terhindar dari bahaya yang akan menimpa. silakan, ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Utsman bin Affan. Kelompok kami beranggota 6 orang. Di sini kami akan menjelaskan pengertian tentang dalil
rakaat baginya. Sedangkan jika ternyata dia sholat dapat 4 rakaat, maka kedua sujudnya bisa membuat mahar sholat. Sadaqallahul azim. serta sujud sahwi merupakan kekurangan atau kelebihan rakaat untuk atau sujud dalam harta. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Nuris ingin kalian kita bersama-sama menganalisa dan mengevaluasi dari presentasi kelima kelompok. Kira-kira ada yang mau mengevaluasi atau menganalisa? Coba kira-kira ada yang kurang tepat dari semua kelompok yang dipresentasikan? Tidak ada. Nah, kemudian setelah kalian presentasi, tadi sudah mempresentasikan tentang kelompok 1 dan 4 pengertian sujud syukur, dalilnya juga sebabnya. Kelompok 2 dan 5 pengertian sujud sahwi serta sebabnya. Kelompok 3 pengertian sujud tilawah, dalil dan sebabnya. Coba ada yang mau menyimpulkan sebelum Pak Nuris menyimpulkan? Sebelum Pak Nuris menyimpulkan, silakan menyimpulkan. Silakan Mas Irfan. Silakan. Sujud syukur yaitu sujud satu kali yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari musibah. Sujud sahwi yaitu sujud 2 kali yang dilakukan sebelum salam karena lupa atau ragu. Kekurangan dan kelebihan rakaat itu tilawah yaitu sujud 1 kali yang dilakukan ketika mendengar, membaca, mengingat ayat-ayat suci. Berikan tepuk tangan untuk kita. Ini menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya setelah kesimpulan saya, Pak Nuris ingin tahu perasaannya gimana setelah mengetahui pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti perasaan. Nah, ada yang kecewa? Ada yang bersedih? Bersedih hati tidak akan membuatmu masih merasa kuat, tapi akan membuatmu merasa lemah. Jadi tetaplah kuat meskipun dalam bersedih hati. Setelah disimpulkan oleh Afrika, untuk pertemuan akan datang kita akan membahas, hari ini membahas pengertian dan dalil serta sebab-sebab sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Untuk pertemuan akan datang kita akan mempelajari tata cara bagaimana kita melakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Baru pertemuan selanjutnya kita mempraktekkan, bisa dipahami? Nah, sekarang silakan nanti kalian kerjakan di buku LKS-nya soal-soal latihan. Minggu depan kita akan koreksi bersama. Bisa dipahami? Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa, pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.